Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang persepsi konsumen di era digital. Anggotanya ada Diana Putri sebagai moderator, Alfiah Nur Saada sebagai pemateri 1, Agi Mulyono sebagai pemateri 2, Amadia Putri Utami sebagai pemateri 3, Siti Rohmatul Ija sebagai pemateri 4, Amadia Putri Utami dan Muhammad Al Imron sebagai editor. Yang pertama, pengertian persepsi. Berdasarkan definisinya, persepsi adalah sebuah proses yang dilalui seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan mengimpretasi stimuli ke dalam sebuah gambaran tentang dunia yang memiliki arti atau makna yang bersifat koheren. Persepsi ini sering berbeda pada setiap orang, tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, perilaku konsumen. Pada dasarnya, perilaku konsumen adalah kegiatan yang menjadi sebuah dasar bagi konsumen hingga akhirnya membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Yang ketiga, era digital. Pada dasarnya, era digital merupakan sebuah masa di mana hampir semua hal dalam kehidupan dibantu dengan adanya teknologi digital. Bukti teknologi digital adalah dengan adanya internet yang seolah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua orang. Persepsi konsumen ini sangat penting dipelajari karena perilaku konsumen didasarkan oleh persepsi mereka tentang apa itu kenyataan sebuah produk. Menurut Schiffman dan Canuck tahun 1997, persepsi akan suatu berasal dari interaksi antara dua jenis faktor, yaitu faktor stimulus dan individu. Faktor stimulus yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna, atau bentuk, tampilan suatu produk baik kemasan maupun karakteristik akan mampu menciptakan suatu rangsangan pada indera manusia, sehingga mampu menciptakan sesuatu persepsi mengenai produk yang dilihatnya. Sedangkan faktor individu yang termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada panca indera akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang citra konsumen didasarkan oleh brand atau merek. Hal tersebut dikarenakan brand merupakan alat untuk menarik konsumen dan pembentukan citra merek sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada yang namanya faktor kualitas produk yang dihasilkan. Dengan kualitas produk yang dihasilkan itu banyak sekali gitu peminat yang bisa tarik gitu. Yang kedua ada reputasi perusahaan. Jika reputasi perusahaan baik itu akan menjadi nyepes bagi masyarakat luar, terutama konsumen gitu. Yang ketiga ada pelayanan yang disediakan. Jika pelayanannya baik, ramah, jujur, itu akan menjadi nilai bagi konsumen bahwa perusahaan ini tuh memang benar-benar perusahaan yang jujur gitu. Akan menjadi nilai kepercayaan. Yang keempat adalah kegiatan pemasaran perusahaan. Kegiatan pemasaran ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Bila perusahaan ini maju itu harus mempunyai kegiatan pemasaran yang baik dari segi produk, price, dan promotion. Yang terakhir kebijakan perusahaan. Dengan kebijakan perusahaan ini, maka kebijakan perusahaan ini akan menjadi lebih baik lagi gitu. Contohnya dalam segi kebijakan perusahaan ini tuh harus bisa meminimalkan ancaman dan memaksimalkan kesempatan gitu. Jika ancamannya kecil, maka kesempatan juga akan besar, kayak gitu. Terus meminimalkan resiko dalam semua proses yang dapat mempengaruhi kinerja proses perusahaan, gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat stimulus. Stimulus pada pemasaran termasuk ciri-ciri produk, atribut-atributnya, rancangan kemasan, nama merek, dan iklan. Adapun faktor stimulus yang paling penting di persepsi konsumen. Yang pertama ada kontras. Kontras merupakan atribut yang paling kuat. Kontras menguatkan persepsi dengan menonjolkan perbedaan intensitas stimulus itu. Jadi, konsumen menerima stimulus yang berhubungan dengan konteksnya.
Hal ini mendasari prinsip sosok dan latar atau figure and ground. Yang kedua ada closure atau pengetahuan. Pengetahuan adalah kecenderungan orang untuk mengisi secara persepsi bagian yang hilang dari stimulus yang tidak lengkap. Yang ketiga itu ada proximity. Menurut prinsip kedekatan, benda atau artikel yang berdekatan satu sama lain dalam wawasan waktu maupun ruang akan dipersepsi sebagai bagian-bagian yang berhubungan dari suatu pola atau konfigurasi. Dan yang terakhir itu ada similarity. Dalam suatu konglomerasi stimulus, orang akan mempersepsi objek-objek yang kelihatan sama menjadi satu kelompok. Adapun contoh berbagai aplikasi yang sering digunakan sebagai strategi pemasaran. Yang pertama ada media sosial. Promosi melalui media sosial juga bisa digunakan target pasar. Pengguna media sosial yang aktif. Namun ada baiknya mempelajari terlebih dahulu platform apa yang sering digunakan. Yang kedua ada YouTube. Menggunakan YouTube memiliki dua keunggulan. Yang pertama, layanan tersebut gratis sehingga bisa mengunggah video promosi kapan saja tanpa biaya. Yang kedua, bisa menautkan penjelasan produk ke blog atau website tuk online. Yang ketiga ada marketplace. Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online. Dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran, bisa dikatakan marketplace adalah departemen store online.